Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Dan saya. Waduh, belum dikenalin udah langsung. Dan saya. Saya Alexandra. Halo Mbak Gito. Halo. Assalamualaikum pendengar semuanya. Sehat-sehat ya semuanya ya. Mas Alex sehat? Sehat. Ini kemarin saya nggak diajak lagi. Ini kenapa ini? Ya nggak tahu Mbak. Ini wah itu ada teman-teman dari Berangkal itu lagi bertugas. Wah iya itu ya. Lagi jualan ya, jualan baju itu kapan-kapan saya dibelikan kaos yang bagus Mas Alex. Ngapain Mbak Gito tuh beli kaos-kaos yang bagus? Ini aja udah bagus-bagus kaosnya, pakai batik itu kadang pakai kebaya. Masa saya pakai kebaya ngawur aja. Ya. Ini hari ini mau cerita apa Mas Alex? Nah, sebelum bercerita ya tentu saja saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, untuk teman-teman yang sudah komentar. Ini saya belum buka Saweria ya, jadi kalau saya mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba ada yang nyawer di Saweria dan tidak saya sebutkan di sini, maaf banget ini karena saya belum buka akun Saweria saya. Ya kalau misalnya ada ya terima kasih, nanti saya ucapkan di episode berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah komentar, sudah subscribe, sudah mendengarkan. Nah, cerita kali ini Mbak. Cerita kali ini adalah apa tuh ketawa-ketawa ini Mbak? Cerita kali ini adalah tentang, wah ini kopinya datang ini Mbak Gito. Waduh, ini kopinya seruput-seruput ya. Wah ini Mas Probo ini Mbak. Halo Mas Probo. Aduh. Ini Mbak, kopinya diseruput dulu Mbak. Oh iya ini, kalau saya di taman kuliner itu ya, kemudian di traktir ya. Makasih Om Probo ya. Ya itu udah cabut, nanti tak bayarnya nanti. Loh ini belum bayar? Ya nanti bayarnya kalau udah selesai kan bayar kan bisa Mbak. Wong cuma tetanggaan sama ruko-ruko di sekolah acting saya kok. Ya udah. Ini ceritanya apa ini Mas Ale? Nah cerita kali ini adalah tentang, wayangnya adalah Ulupi. Ulupi ya, Ulupi itu adalah? Ulupi adalah anak gembala. Malah nyanyi anak. Ulupi adalah ibunya Irawan. Kenapa saya pilih wayang Ulupi di huruf U yang putaran kedua ini? Karena ada hubungannya dengan wayang yang sebelumnya jauh-jauh saya gambar, yaitu di episode-episode yang jauh itu tentang Irawan. Oh ya. Ya gambaran nom ya. Kok mengikuti Mbak? Waduh, saya ini subbreaker ya. Ya mengikuti masalah ini gimana sih, tak jewer loh. Mana dijauh. Ya baik. Nah, sebelumnya saya mau kasih keterangan dulu ke pendengar semuanya bahwa gambar wayang yang saya bikin ini. Sebentar. Loh, apa ini? Mas Ale itu dari dulu itu sudah janji ke saya, tapi nggak pernah dituruti ya, nggak pernah ditepati. Janji apa Mbak? Katanya kalau misalnya ini kita lagi siaran ya, gambar wayangnya itu kan di bawah. Lah ini mana gambar wayangnya kok nggak di bawah ini? Lah terus gimana saya nonton gambarnya? Waduh, iya Mbak, lupa Mbak. Walah, Mas Ali ini kayak anggota DPR. Loh kok malam rembet ke anggota? Iya, esok delek sore tempe. Loh kok apa? Mencela. Loh ya nggak semua anggota DPR kayak gitu toh Mbak. Ada juga yang bagus kerjanya, jangan suka suudzon terus semuanya disamaratakan anggota DPR itu jelek gitu. Enggak, ya ada juga yang jelek banyak. Ya. Lah harusnya Mas Ali itu tepati janji ya, kapan terus nggak pernah langsung gitu ya. Kalau misalnya siaran lupa Mbak gitu. Walah, biasaan Mas Ali ini. Ya udah dilanjut gimana? Nah, ini keterangannya gini pendengar. Ini kalau sama Mbak Gito, udah malah saya tuh diseneni terus. Loh yang diseneni terus tuh saya Mbak sama Mbak Gito. Ya udah. Gimana? Nah, ini keterangannya gini pendengar sama Mbak Gito. Jadi wayang yang sedang saya gambar dan nggak ada wayangnya di sini. Ya nggak ada di sini, tapi kan pendengar kan bisa melihatnya di video Mbak. Iya. Gambar wayang yang sedang saya gambar ini adalah wayang Gagrag Cirebon. Satu putren Gagrag Cirebon, tapi sebenarnya variannya banyak. Putren Gagrag Cirebon nanti bisa dilihat di bentuk bagian bawah ya, dari pusar ke bawah bentuk jariknya seperti apa. Ini varian satu. Saya melihatnya ada banyak varian wayang putren, wayang princess Cirebon itu variannya banyak sekali jariknya. Nah ini adalah salah satunya. Dan wayang Ulupi yang sedang saya gambar ini, atau Palupi, lebih dikenal dengan nama Palupi,
adalah wayang carangan ya. Wayangnya tapi ceritanya ada. Karena bentuk bakunya nggak ada, Mbak. Oh, kayak gitu. Lah, tapi kalau saya lihat itu di gambar wayang yang Surakarta itu ada. Ya kan, Surakarta kan banyak pembuat pembakuan sehingga wayangnya banyak sekali ya. Tapi sebenarnya zaman dulunya ya, kalau kita nurut perkembangan wayang kulit tentu saja itu sebenarnya tidak ada wayang bakunya. Bisa meminjam dari peraga wayang yang lain untuk karakter ulupi yang penting luruh, wayangnya menunduk gitu ya. Ya, bukan Lembok Cangik juga. Wah, iya masa yang Mbok Emban ya. Arjuna kok kesengsem sama Mbok Emban ya. Itu agak nggak mungkin ya. Ya mungkin aja, Mbah. Arjuna kan celutak. Wah, iya. Celutak ya. Lalu gimana itu carangan? Ya ini hasil kreasi saya sendiri, Mbah, sebenarnya wayangnya ini karena tidak ada bentuk bakunya, tapi bentuk jariknya adalah jarik varian wayang Cirebon, salah satu varian wayang putren Cirebon dari sekian banyak varian. Nanti akan saya kenalkan ya bentuk-bentuk jariknya seperti apa, tapi pertama adalah di wayang ulupi ini. Nah sebelumnya saya tuh pengen gambarnya bentuk Kiai Inten, wayang Kiai Inten, tapi nah saya kan kalau gambar nggak pernah pakai skala tuh, maksudnya dalam artian nggak diukur-ukur dulu, tiba-tiba gambar aja gitu, nggak diukur. Kadang kakinya terlalu mepet sama kertas paling bawah, atau kepalanya mepet, atau tangan belakangnya mepet sama tepian kertas yang paling samping. Nah karena Kiai Inten itu, bentuk wayang Kiai Inten itu perpaduan antara konon katanya ya, pengakuannya adalah perpaduan antara Jogja dan Solo. Nah, yang belakang itu memanjang seperti Solo. Nah, pas saya gambar, jari ekornya itu belakangnya itu nggak cukup ya pendengar ya di kertas saya. Akhirnya saya hapus, saya ganti kreasinya wayang Cirebon aja deh. Varian yang maju, karena ada varian wayang Cirebon juga yang varian yang belakang semua. Kayak gitu. Oh, kayak gitu ya. Makanya diukur kalau gambar. Saya tuh nggak bisa, Mbak, ngukur-ngukur kayak gitu. Kalau saya nukang, pertukangan kayu, mebel itu saya bisa. Tapi kalau untuk menggambar wayang itu saya males banget ngukur-ngukur. Wah, ini sebenarnya itu bukan karena nggak bisa, tapi karena males ya. Jangan males loh ya pendengar ini. Nanti kayak masalah ini ya pepalas ya. Enggak gitu juga, Mbak. Lalu gimana ceritanya si ulupi itu? Coba. Nah, si ulupi ini ceritanya adalah ada dua ya, Mbak ya. Kalau saya menurut dari Mahabharata dulu yang dari India, itu dikisahkan Arjuna waktu itu lagi dihukum di pengasingan, kemudian dihukum lagi itu, diasingkan lagi selama setahun Arjuna itu oleh kakaknya, karena waktu itu menyerobot masuk ke dalam tenda di mana Drupadi yang kalau di versi Mahabharata itu menikah dengan 5 orang dengan Pandawa itu. Drupadi sedang dalam fase dengan Yudhistira, bersama Yudhistira, jadi tidak boleh diganggu di kamarnya. Arjuna nyelonong mau ambil senapan. Loh, kok senapan? Busur, Mbak. Lah iya, busur, senapan, macam-macam. Meriam sekalian, granat. Enggak. Nah, kemudian ya karena perjanjiannya kalau mengganggu acara mesra-mesraan itu, maka akan diasingkan selama setahun. Nah, Arjuna dalam masa pengasingan itu kemudian bertemulah dengan Ulupi. Yang waktu itu Ulupi itu jatuh cinta sebenarnya, itu kesengsem sama Arjuna. Dikisahkan Ulupi itu adalah anak gembala. Bukan, Mbak, itu malah anak gembala. Gimana? Ulupi itu separuh reptil, separuh manusia. Waduh, itu kok serem ya? Ya, nah hidupnya itu di sungai Gangga. Waktu itu Arjuna mau minum. Nah, mau minum tiba-tiba ada pusaran air yang sangat besar sekali dan menyeret Arjuna ke tengah-tengah. Ternyata pusaran itu adalah ekor, dibuat oleh ekornya si Ulupi itu. Ditarik, diseret, ditenggelamkan Arjuna sampai di sana diajak nikah. Arjuna bilangnya saya nggak mau, saya udah janji nggak akan menikahi wanita lain selain Drupadi itu. Terus si Ulupi bilangnya itu kan janjinya kan cuma sama Drupadi bukan sama saya gitu. Itu kan janjinya Drupadi bukan janjinya saya, ya nggak apa-apa nikah. Ya akhirnya Arjuna ya karena celutak iya ya mau aja ya, apalagi walaupun setengah reptil setengah manusia ya, kalau cantik kesengsem aja. Arjuna itu memang
anu ya tukmis. Apa itu? Batuk klemis. Kebanyakan keramas jadinya kinclong batuknya. Oh, kok bisa-bisanya? Ya iya. Gimana terus menikah? Nah, kemudian menikah. Terus akhirnya dari pernikahan itu lahirlah Irawan. Arjuna kembali lagi ke daratan dibekali dengan kesaktian oleh Ulupi itu bahwa Arjuna bisa bernafas di dalam air seperti Ulupi itu. Nah, pergilah si Arjuna itu kembali ke saudara-saudaranya. Nanti ada cerita selanjutnya, nanti jadi Begawan Ciptaning dan seterusnya. Kita bisa dengarkan di episode yang Ciptaning. Nanti juga ada Irawan. Irawan juga akan pergi meninggalkan Ulupi. Jadi Ulupi itu memang ditinggalkan dan ditinggalkan lagi, ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan juga oleh anaknya. Nah, teman-teman bisa mendengarkan bagaimana kisah Irawan ya yang nggak pamit ke ibunya dan kemudian jadi apa, Mbak? Jadi ini tumbal ya, tumbal. Iya, tumbal, nggak usah tumbal. Jadi tumbal untuk pertempuran di Kurusetra. Menurut yang versi pewayangan, kalau versi Mahabharata, Irawan itu meninggalnya, wafatnya di hari ke-8 setelah menewaskan banyak adik-adiknya Sangkuni. Oh iya. Nah, kemudian kita balik ke cerita yang di pewayangan, itu kan versi Mahabharata, Mbak ya. Iya. Nah, kalau di pedalangan, waktu itu ada seorang raksasa. Bukan seorang ya, Mbak ya? Ya kalau raksasa itu bukan seorang, seraksasa gitu. Oh ya, seraksasa. Lah iya, kalau buah-buahan kan sebuah gitu, biji-bijian sebiji. Terus kalau misalnya hewan-hewan seekor, ya kalau manusia kan semanusia, seorang ya. Kalau raksasa itu ya sebuto. Walah sebuto. Ya seraksasa namanya Naga Pracona ya. Kalau di Cirebon Naga Pracona, Kala Pracona. Dengan patihnya Sekipu sedang meluruk ke Suralaya karena lamarannya ditolak untuk menikah dengan Dewi Gagarmayang. Tentu saja Betara Guru menolaknya pernikahan itu. Nah, kemudian diobrak-abrik Suralaya, Betara Guru lewat Narada diutus mencari jago untuk mengalahkan si Naga Pracona ini atau Kala Pracona ini. Ditemukanlah pertama Arjuna, tapi Arjuna itu kemudian kalah ya, tidak kalah langsung itu, tapi Arjuna itu dibentak gitu, maksudnya ditendang jedwet itu, diinjak tanah, diinjak bumi. Ini gimana sih maksudnya dibentak, diinjak, maksudnya digejok. Apalagi itu digejok, diwa kayak gitu. Nah ya diwa itu, diwa. Nah terus Arjuna itu melayang, kabur, terpelanting, mencelat. Waduh, mencelat terus sampailah ke pegunungan Yasarata. Nah, di pegunungan Yasarata di sana ada seorang resi bernama Yasawilapa, Jayawilapa, itu sama aja. Nah, punya anak namanya Ulupi atau Palupi. Di sana Arjuna kemudian disembuhkan oleh Ulupi. Shocknya itu pingsannya karena Arjuna dari kahyangan jatuh ke debung gitu kan, pasti sakit banget ya, hampir kelenger tuh, koma itu Arjuna, disembuhkan oleh Ulupi ini. Nah kemudian menikah. Setelah itu Arjuna mak gregah gitu. Setelah menikah itu mak gregah itu mau ke Suralaya lagi apa karena ada cewek cantik terus mak gregah yang lainnya? Apanya, Mbak? Ya itu ya, itulah. Allah, Mbah, gitu ini mau ngomong kasar-kasar loh. Kalau kasar-kasar Mbak ampelas loh. Padahal saya ini furnitur di ampelas. Lah iya. Ya Mbak, gitu kalau ngomong kasar. Enggak ya, yang sering ngomong kasar tuh Mas Alek. Saya tuh ngomongnya tuh halus ya, kayak kain sutra ya. Ya us. Nah kemudian menikah dan punya anak, tentu saja Irawan sama saja. Cuma perbedaannya nanti ya teman-teman dengarkan di kisah yang Irawan. Arjuna kembali lagi. Tapi yang berhasil mengalahkan Kala Pracona itu atau Naga Pracona itu adalah Jabang Tetuka atau Gatotkaca waktu masih piyik. Kok piyik itu kayak manuk ya? Burung. Iya burung. Waktu masih kecil, masih bayi. Nah nanti kita ya kapan-kapan saya akan ceritakan entah itu Kala Praconanya dulu atau Gatotkacanya dulu atau mungkin Patih Sekipu atau yang lain lah nanti ya. Oh iya. Oh kayak gitu ya. Jadi si Ulupi itu menikah sama Arjuna, terus Arjuna pergi ya meninggalkannya, dititipin anaknya juga si Irawan itu pergi ya. Iya betul sekali Mas. Jadi ya gimana ya, Ulupi itu ditinggalkan dan ditinggalkan lagi. Baik pendengar, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ini saya sama Mbah Gito mau nyeruput kopi dulu. Wah iya, mau nyeruput kopi ya. Dari Mas Probo ya. Iya betul sekali. Nanti beliin cemilan loh Mbah. Waduh, malah
saya dipalak sama Mas Ale, pendengar. Ya sudah, nanti tak belikan itu ya, apa namanya, keripik kerikil. Waduh, kok keripik kerikil itu gimana? Ya biar awet ya, kludak digigih gitu ya. Ya sudah, pamit sama pendengar ya. Ya pendengar, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai detik ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala macam urusannya, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak sudah subscribe, terima kasih banyak sudah komentar. Silakan dibagi video saya ya. Terima kasih banyak. Saya Alex Yohendra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kopinya ini apa nih? Pahit apa enggak ya? Kan namanya kopi tuh ya pahit. Kalau manis namanya air gula, Mbak. Waduh, tak seruput dulu. Ya. Ini tak matiin dulu, Mbak. Ya.